Nai hanya bengong melihat Araf dipeluk-peluk wanita lain. Padahal Araf berharap Nai marah agar akting mereka di depan Indra Hermawan terlihat alami. Tapi gadis itu malah diam saja, mematung seperti manekin. Lepas, Araf mendorong kuat tubuh gadis tanpa hijab itu. Si gadis mengerucutkan bibirnya. "Kamu gak kangen sama aku?" tanyanya manja. Dan entah kenapa, Nai jadi ingin muntah mendengarnya. "Greta, kamu sama siapa kesini?" tanya ibu Araf mencairkan suasana yang awkward. "Aku kesini dijemput sama sopir Om Indra," jawab Greta. Araf langsung menatap sang ayah. Rupanya tua bangka itu sengaja mendatangkan Greta ke rumah ini. Entah apa maksud dan tujuannya. Tapi hal ini membuat Araf semakin dongkol pada sang ayah. "Sayang, kita ke kamar yuk, lanjutin yang tadi," ajak Araf sembari menggenggam tangan Naysila. Nay kaget dan bingung. Melanjutin apa sih maksudnya? Tapi kemudian dia berpikir mungkin yang dimaksud Araf adalah melanjutkan tidur mereka. Tapi masalahnya, Nay sudah enggak ngantuk sekarang. Jadi dia melepas genggaman tangan suaminya. "Aku udah enggak ngantuk, gimana kalau jalan-jalan ke mall?" usul Nay. "Mau ngapain?" tanya Araf heran. "Sudah malam kok ngajak keluyuran." "Pengen beli es krim," jawab Nay. "Ya udah kita berangkat sekarang." Araf menarik tangan Nay. Tapi baru juga berbalik, sudah ada yang mencegat mereka di depan. Greta. Gadis itu berdiri di hadapan Araf sembari merentangkan tangannya. "Tunggu dulu," ucapnya. "Apalagi?" tanya Araf geram. "Dia siapa?" tunjuk Greta pada Nay. "Aku istrinya Pak. Mas Araf." Bukan Araf yang menjawab, melainkan Naysila. "Kamu sendiri siapa?" lanjutnya. "Istri? Mana mungkin Araf nikah sama cewek model keset butut kayak kamu?" Ucap wanita itu tak percaya. Bahkan kata-katanya malah terdengar merendahkan. "Gak apa-apa aku dibilang keset butut, tapi kamu debunya," balas Nay sengit. Jangan kurang ajar ya. Kamu gak tahu siapa aku, heh?" Greta marah. "Emang kamu siapa?" tanya Nay yang memang tidak tahu siapa Greta. "Saya calon istri Araf," jawab Greta dengan bangga. Nay melirik ke arah Araf. Beneran dia calon istri Pak Araf? Araf langsung menggeleng. "Bukan." Raut wajah Nay tampak lesu. "Kirain beneran," gumamnya pelan. Semua yang ada di sana merasa heran. "Kenapa kamu malah sedih, Nay?" tanya nenek Araf. Kalau biasanya seorang istri akan marah pada pelakor, Nay malah sebaliknya. "Ya soalnya aku Bibir Nay keburu di-backup sebelum dia selesai bicara. Bukan hanya itu, sekarang tubuhnya terasa melayang saat tiba-tiba saja Araf menggendongnya ala karung beras menaiki anak tangga. Lepasin kodok saraf," teriak Nay yang suaranya memenuhi ruangan sampai membuat telinga semua yang ada di sana terasa panas. Rupanya benar, batin Indra sambil mengusap-usap janggutnya. Greta menatap penuh tanya kepada Indra Hermawan. Apa artinya semua ini? Apa dia diundang ke sini hanya untuk melihat Araf bermesraan dengan wanita lain? Indra pun mengajak Greta bicara dan menjelaskan semuanya. Sementara itu, Araf yang sudah sampai di kamar mereka langsung menurunkan Nay dan melempar tubuh gadis itu ke atas kasur. "Bapak apa-apaan sih?" protes Nay. "Kamu yang apa-apaan?" sentak Araf. "Loh kok jadi aku?" Nay tak mau disalahkan. "Kamu masih tanya kenapa?" "Harusnya saya yang tanya, kenapa kamu tadi diam saja saat saya dipeluk Greta? Dan kenapa kamu malah sedih saat tahu kalau saya dan dia tidak memiliki hubungan apa-apa?" Araf terlihat marah, dan Nay tidak tahu apa penyebabnya. "Terus Nay harus gimana?" Nay balik tanya. "Ya harusnya kamu marah, cemburu," jawab Araf menggebu. "Tapi Pak, cemburu itu kan cuma buat orang yang jatuh cinta. Sedangkan Nay enggak cinta sama Bapak," balas Nay telak. Araf langsung kena mental. Dadanya terasa panas. Tidak suka dan tidak terima dengan jawaban gadis itu. Pria itu mendekat ke arah Nay, lalu menangkup wajah gadis itu, hingga wajah mereka berdekatan. "Kamu harus cemburu," ucap Araf penuh penekanan. Nay melotot, agak aneh dengan sikap Araf. Kesannya seperti ada pemaksaan di tiap kata-kata pria itu. Seperti Nay yang enggak lapar disuruh makan dan habisin nasi semejikom. "Bapak apa-apaan sih? Aneh banget deh,"
Jawab Nay. Kamu yang aneh, bukan aku. Kamu itu istri saya, Nay. Kamu harus bersikap layaknya seorang istri. Nada suara Araf mulai meninggi. Bapak lupa ya, kita ini nikah pura-pura dan cuma sementara. Nay coba ingatkan, barangkali suaminya itu amnesia. Siapa yang bilang begitu? Ya bapak lah. Ih, bapak itu masih muda, kok udah pelupa gitu sih? Nay berusaha melepas tangan Araf dari pipinya. Tapi pria itu justru semakin mengeratkannya. Selain itu, matanya kini menatap Nay dengan tajam. Mau tak mau, Nay membalas tatapan mata Araf. Dan seketika itu, Nay seperti terbius oleh pesona lelaki itu. Saya bilang kamu harus cemburu, ya cemburu, jangan membantah. Simpan baik-baik di kepala kamu. Istri harus nurut sama suaminya. Dan suami kamu adalah saya, Araf Ravindra. Nay mengangguk, ia tak berdaya melawan Araf. Entah kenapa tiap perintah dari lelaki itu tidak bisa ia tolak. Nay menurut begitu saja. Araf pun melepaskan tangannya dari pipi Nay, lalu pergi ke kamar mandi untuk membasuh mukanya. Pikirannya benar-benar kacau. Bagaimana bisa dia memaksakan kehendaknya pada gadis itu? Memaksa Nay untuk cemburu. Itu artinya sama saja memaksa Nay untuk mencintainya. Lantas untuk apa? Untuk apa Araf mengharapkan Nay agar mencintainya? Kenapa Araf ingin Nay mencintainya? Kenapa? Semua pertanyaan itu tercongkol di kepalanya. Araf sampai mengguyur tubuhnya di bawah shower. Padahal ini sudah malam hari, tapi dia malah mandi lagi. Nay sendiri masih bengong di tempatnya. Jantungnya deg-degan lagi. Kalau begini terus, aku bisa mati muda karena jantungan. Kenapa sih setiap deket Pak Araf bawaannya deg-degan terus? Dan anehnya aku menurut terus apa yang dia perintahkan, meskipun itu pemaksaan. Nay menepuk pipinya. Tapi baru juga jantungnya aman. Kini kembali dibuat kocar-kacir saat melihat Araf yang keluar dari kamar mandi dan hanya mengenakan handuk sepinggang, menampilkan bentuk kekar dan perut kotak-kotak tubuh pria itu. Nay dan Araf saling bertemu pandang. Kalau Araf menatap Nay dengan perasaan campur aduk, Nay sendiri menatap Araf dengan perasaan syok. Araf yang tersadar buru-buru ke arah walk-in closet untuk mencari baju ganti. Sementara Nay buru-buru mengalihkan pandangannya ke objek lain. Setelah selesai ganti baju dan bersiap-siap, Araf pun menghampiri Nay. Ayo berangkat, ajak Araf. Kemana? Tanya Nay. Katanya mau beli es krim di mall. Araf coba ingatkan. Oh iya, tapi emang bapak nggak lupa jalannya. Nanti kalau kita tersesat gimana? Tanya Nay yang ingat kemarin Araf menelepon dan minta jemput karena tersesat. Araf terkekeh pelan. Saya itu lahir dan besar di sini, Nay. Masa iya masih belum hafal jalan? Tapi kan kemarin bapak yang bilang kalau... Tuk, kamu itu mudah sekali dibodohi, ucap Araf setelah menyentil kening gadisnya. Ih bapak, sakit tahu, rengek Nay. Araf tak menjawab lagi dan malah menarik Nay keluar kamar. Sesampainya di ruang tamu, Nay celingukan mencari keberadaan kereta. Tapi gadis itu tidak ada. Mungkin sudah pulang, padahal Nay belum kenalan lebih jauh. Sedangkan Araf sendiri pergi menemui ibunya untuk meminta kunci mobil sekalian pamit ingin mengajak Nay jalan-jalan. Tentu saja ibu Araf langsung memberikannya. Tapi saat di luar tiba-tiba Nay menarik jaket Araf. Kenapa? Aku mual kalau naik mobil. Bisa naik motor aja nggak? Tanya Nay menawar. Ya ada, tapi ini udah malam Nay. Nanti kalau kamu masuk angin gimana? Mana nggak pakai jaket? Iya, aku lupa bawa jaket. Yang tadi kotor sih. Araf melepas jaketnya. Pakai ini, saya ambil lagi ke dalam. Araf pun kembali masuk ke kamarnya sambil mengambil salah satu kunci motor milik Yoga. Tak lama setelah itu, dia ke garasi dan mengeluarkan motor tersebut. Nay agak terkejut. Kendaraan di rumah ini kok sepertinya banyak banget. Sudah seperti dealer motor dan mobil saja. Lalu Araf menyuruh Nay naik ke jok belakang. Kebetulan Nay memakai celana jeans yang dipadu-padankan dengan atasan kemeja panjang berwarna biru muda. Jadi Nay duduk menghadap ke depan. Sebelum melajukan motornya, Araf menarik tangan Nay agar memeluk pinggangnya. Nay menurut saja. Lagian rasanya jadi lebih anget-anget semriwing. Motor pun melaju membelah jalanan kota Semarang.
Araf melaju dengan kecepatan sedang, tapi terasa kencang bagi Nai, hingga gadis itu mengerutkan pelukannya. Ini adalah kali pertamanya Nai keluar malam-malam dan berboncengan dengan pria selain ayahnya. Kenapa kita kayak orang lagi pacaran ya? Dan kenapa aku bahagia banget? Bisik Nai dalam hati. Ada semacam perasaan aneh yang mendera di hati Nai malam ini. Entah apa, Nai tak tahu. Yang jelas dia bahagia jalan-jalan bersama Araf. Akhirnya setelah kurang lebih 30 menit naik motor, mereka sampai juga di mall. Tanpa sungkan, Nai menekan pundak Araf saat turun, membuat Araf mengeratkan rahangnya, berusaha bersabar dengan sikap istrinya ini. "Nih Pak," ucap Nai sambil memberikan helm yang sudah dilepaskan kepada Araf. "Mau langsung beli es krim atau mau keliling dulu?" tanya Araf. "Langsung beli es krim aja Pak, kan tadi juga emang kesini mau beli es krim. Bukan mau nonton layar tancap," sahut Nai yang berjalan begitu saja melewati Araf. Araf menyusul Nai dan menyejajari langkah gadis itu. Memangnya zaman sekarang masih ada layar tancap? Mana aku tahu, mungkin masih ada kalau bapak bikin. Araf menghembuskan nafas tanpa berkomentar lagi. Dia hanya bisa geleng-geleng kepala saat melihat Nai yang malah berjalan cepat, atau setengah berlari ketika mereka sudah masuk ke dalam mall. Persis seperti anak kecil yang sudah tak sabar membeli es krim. "Itu Pak, yang itu." Nai menunjuk gerai es krim kesukaannya. Iya, nggak usah teriak-teriak, saya nggak budek." Nai mengerucutkan bibir, menatap Araf yang malah berjalan sangat santai. "Pak Araf, yang cepet dong jalannya, jangan kayak orang yang lagi ngantri sembako gitu. Lambat banget sih, kan bapak masih muda," protes Nai. Lalu Nai menghampiri Araf dan menarik lengan lelaki itu karena saking gregetannya. "Padahal kamu kan bisa ke sana sendiri, gak harus tarik-tarik saya kayak gini," tegur Araf. "Biar belinya bareng-bareng Pak, saya gak suka makan es krim." Nai tak memperdulikan jawaban Araf. Dia masih menarik lengan lelaki itu sampai mereka masuk ke gerai es krim dengan ikon boneka salju itu. "Es krimnya 2 ya Mbak," ucap Nai yang menyebutkan pesanannya. Araf menatap ke arah Nai saat mereka sudah duduk di kursi tunggu. "Ini kan udah malam, kamu yakin mau makan es krim sebanyak itu?" "Loh, kan aku sudah bilang kalau belinya bareng Pak. Jadi aku pesan 1 buat aku, 1 lagi buat Bapak. Tapi saya sudah bilang kalau saya nggak suka es krim, Nai." "Kenapa nggak suka? Es krim itu rasanya enak loh Pak." "Ya nggak suka aja." Kali ini Nai memasang wajah sedih dan itu membuat Araf bingung. Kenapa Nai sampai sedih begitu hanya karena dia bilang tidak suka makan es krim? Lagi pula wajar bukan kalau orang seusianya tak suka makan es krim? Apalagi dia seorang jantan. "Kenapa kamu murung gitu?" tanya Araf akhirnya. Tapi bukannya menjawab Nai, malah mendekatkan wajahnya pada Araf tapi agak sedikit ke bawah. Matanya tepat berhadapan dengan bibir Araf sebelum gadis itu memiringkan kepalanya. Araf sampai menoleh ke kiri dan ke kanan karena apa yang dilakukan cukup menarik perhatian beberapa pengunjung lainnya. Tak hanya sikapnya saja sih, tapi suara Nai yang volumenya memang tidak pelan itu juga sudah membuat orang yang duduk di sebelah mereka melirik-lirik saja sejak tadi. "Kamu lagi ngapain sih, Nai?" tanya Araf berbisik. "Coba buka mulut Bapak," titah Nai yang kini memasang wajah serius. "Mau ngapain sih? Buka aja Pak, aku mau memastikan sesuatu." Walaupun agak risih dengan permintaan Nai, Araf tetap membuka mulutnya. Dan dengan segera, Nai memiringkan kepalanya ke kiri dan kanan sambil memperhatikan gigi Araf. Pak Araf juga giginya masih bagus, gak ada yang bolong. Kayaknya emang rajin sikat gigi, jadi harusnya gak selemah itu sampai makan es krim saja gak kuat. Araf menghembuskan nafasnya kuat-kuat sambil membuat Nai memejamkan matanya, kelilipan oleh hembusan nafas lelaki itu. Gak suka es krim bukan berarti karena giginya gak kuat, jelas Araf. Tapi si Mbah gak suka makan es krim karena giginya ompong. Katanya gak kuat, ngilu takut giginya yang masih sisa copot lagi. Mungkin Bapak juga kayak gitu.
Araf mengusap wajahnya. Entah apa yang sedang dibayangkan Nay tadi ketika memeriksa giginya. Mungkin Nay membayangkan kalau gigi Araf seperti jendela di pagi hari, yang kalau nyengir angin bisa was-was-was masuk ke rongga mulutnya. Padahal dia masih segagah ini. Araf juga rajin menjaga penampilan dan kesehatan. Jadi rasanya terlalu jauh jika ingin disamakan dengan si mbahnya Nay itu. Tak lama pesanan Nay sudah siap. Gadis itu lalu berjalan dan mengambilnya. Saat hendak mengeluarkan dompet untuk membayar pesanannya, Araf sudah lebih dulu menyodorkan uang kepada kasir. Loh, kok bapak yang bayar? Tanya Nay bingung. Simpan aja uang kamu, pakai buat keperluan lain. Jawab Araf cuek. Tapi bapak kan juga punya keperluan lain. Nanti gimana kalau uang bapak habis? Araf menatap Nay dengan tatapan penuh peringatan. Berharap gadis itu bisa diam sebentar saja dan berhenti mengoceh. Lagi pula membayar es krim juga tidak seberapa. Tak akan membuatnya jatuh miskin. Nih pak, punya bapak. Nay memberikan salah satu es krim di tangannya kepada Araf. Tapi Araf langsung menggeleng. Ih pak, ambil dong, tangan aku pegel nih. Bapak mau tangan aku patah karena kelamaan pegang es krim kayak gini. Ucapnya lebay. Gak ada yang suruh kamu pegang kayak gitu kan? Tapi aku mau makan es krimku, nanti keburu mencair. Makan ya tinggal makan, kalau udah mencair ya diminum aja. Lagian saya udah bilang gak suka. Kenapa kamu kekeh banget suruh saya makan es krim? Kan aku udah pesan 2, Pak. Kalau Pak Araf gak mau, terus satu lagi gimana? Kata Ibu Mubazir itu gak baik, Pak. Temannya Saiton. Bapak mau jadi temannya Saiton? Enggak kan? Tanya Nay sambil mendelik kesal. Araf membelalakkan matanya. Harusnya kan dia yang kesal, karena yang diceramahi di tempat umum itu dirinya. Tapi entah kenapa malah Nay yang kesal. Baru saja Araf ingin bicara, tapi Nay malah menghembuskan nafas sambil menunduk sedih. Lagian aku juga gak mau kalau makan es krim sendirian. Makanya aku pesan 2 biar bapak bisa temenin aku. Araf menggaruk ujung alisnya. Mendadak dia jadi tidak tega menolak permintaan Nay. Apalagi Araf melihat ekspresi Nay yang seperti orang patah hati begitu. Oke, saya bakal makan yang satu lagi. Nah, gitu dong. Seru Nay yang langsung tersenyum sumringah sambil memberikan es krim yang ada di tangannya kepada Araf. Anehnya setelah memberikan es krim itu kepada Araf, Nay bukannya menikmati es krim miliknya. Gadis itu malah memperhatikan Araf. Ngapain kamu lihatin saya? Bukannya makan es krim kamu sebelum mencair. Tegur Araf yang tidak nyaman diperhatikan begitu oleh Nay. Dimakan pak sekarang. Araf lalu menatap es krim di tangannya dan menyantap ujung es krim itu dengan ragu-ragu. Membuat Nay terkekeh geli melihat ekspresi Araf yang diminta makan es krim saja sudah seperti disuruh jadi kuda lumping makan beling. Udah puas kan lihat orang ganteng makan es krim? Tanya Araf sambil memasang wajah kesal. Padahal dalam hati merasa terhibur dengan sikap Nay yang bawel bin malu-maluin. Nay hanya menjawab dengan anggukan dan mulai menyantap es krimnya sendiri. Sambil berjalan dengan Araf menyusuri deretan toko di mall itu. Sambil menyantap es krimnya, Nay sibuk sekali mengoceh ini itu. Mirip sales es krim manusia salju yang sedang mempromosikan produknya. Sementara Araf diam mendengarkan. Karena makin diladeni, Nay memang makin bawel. Kapan-kapan beli bareng lagi yuk pak. Pasti bapak ketagihan kan? Nay berhenti bicara saat tiba-tiba saja Araf menjulurkan tangannya dan mengusap sudut bibirnya. Matanya bergerak ke sana kemari untuk menghindari tatapan Araf yang terfokus pada bibirnya. Membuat jantung Nay sampai koprol. Ada bekas es krim tadi di sana. Makanya kalau makan es krim itu jangan sampai ngoceh terus. Ucap Araf setelah berdaham untuk mengusir kecanggungan. Araf sendiri juga tidak tahu kenapa saat melihat Nay belepotan makan es krim saja membuat tangannya gatal ingin membersihkan bibir gadis itu. Dan saat tangannya menyentuh sudut bibir Nay, mendadak Araf teringat bagaimana rasa bibir gadis itu kemarin saat Araf cosplay jadi pencuri madu. Karena udah di sini, kita sekalian ke toko perhiasan. Ucap Araf untuk mengganti topik sekaligus mengalihkan pikirannya yang mendadak kacau. Mau ngapain pak? Tanya Nay bingung. Araf berbalik badan dan menatap gadis itu. Ya beli perhiasan, masa ke toko perhiasan mau minta-minta atau ngerampok sih?
Bapak mau beli perhiasan buat siapa maksudnya? Buat cewek yang tadi datang ke rumah itu. Nay memperjelas pertanyaannya. Sontak saja Araf mengerutkan keningnya. Bisa-bisanya Nay malah berpikir sampai ke sana. Kenapa saya harus beliin dia? Saya ngajak kamu, tentu saja beli buat kamu. Tapi Nay malah menggelengkan kepalanya. Nay nggak mau, Pak. Kenapa? Tanya Araf penasaran. Nay mau beli jam tangan aja. Lebih butuh itu soalnya, bukan butuh perhiasan. Ya udah, kita ke toko jam kalau gitu. Kamu serius mau beli jam kayak gitu? Tanya Araf yang menatap ngeri jam pilihan Nay. Iya Pak, aku suka Hello Kitty. Lucu dan manis soalnya. Jelas Nay sambil menatap jam tangan yang dipilihnya. Sama yang Doraemon ini juga bagus Pak. Lanjut Nay sambil menatap satu jam tangan lagi. Kamu mau pakai jam kiri kanan? Ya enggak lah Pak, ngapain pakai kiri kanan? Pak Araf ini norak banget sih. Araf mengeratkan rahangnya. Maling teriak maling. Sudah pilihan jam tangannya norak, tapi Nay malah mengatai Araf yang norak. Tapi belum cukup dibuat syok dengan ucapan Nay tadi. Araf kembali dikejutkan oleh ucapan gadis itu selanjutnya. Yang Doraemon ini buat bapak, biar samaan. Jelas Nay yang membuat Araf melongo dibuatnya. Bapak mangapnya jangan gede-gede, nanti mulutnya kemasukan gajah. Tegur Nay. Kamu suruh saya pakai jam tangan gini? Tanya Araf dengan tatapan horor. Kenapa emang Pak? Ini lucu loh Pak. Cocok buat Pak Araf biar bisa mengurangi kadar sangarnya Bapak. Jawab Nay dengan wajah tanpa dosa. Nggak mau. Kamu pikir saya anak-anak pakai jam modelan gini? Tolak Araf tegas. Bapak mau bilang aku kekanak-kanakan ya? Tanya Nay yang langsung memasang wajah sedih. Melihat ekspresi Nay, akhirnya Araf mengalah juga. Sini jamnya, ucap Araf sambil menengadahkan tangannya. Bapak serius mau pakai jam ini? Tanya Nay memastikan. Araf mengangguk sambil memalingkan wajahnya dari Nay yang sedang senyum-senyum bahagia. Setelah dari toko jam, Nay mengajak Araf untuk mengunjungi toko lainnya saat laki-laki itu bertanya apa yang ingin Nay beli lagi. Mumpung mereka sedang ada di mall sekarang. Dan dengan antusias, Nay mengatakan mau lalu menunjuk sebuah toko yang ingin dia datangi. Di sana Nay memilih barang-barang yang memang sudah lama diinginkannya tapi tak bisa dia beli. Mengingat lebih baik uang yang ada dipakai untuk kebutuhan sehari-hari daripada membeli barang-barang seperti ini. Nay menelusuri rak berisi boneka yang besar-besar dan menatap deretan boneka itu dengan mata berbinar-binar. Kalau kamu suka ambil aja, ucap Araf. Boleh Pak, Araf mengangguk. Dan dengan cepat, Nay memilih boneka kelinci yang tingginya separuh tinggi Nay. Lalu dia menelusuri rak aksesoris juga rak lainnya. Total semuanya jadi 5.370.000. Ucap kasir selesai memindai semua barang yang dipilih Nay. Mendengar betapa mahal harga barang-barang yang dipilihnya, Nay langsung syok. Kalau ditaruh sebagian, boleh nggak Mbak? Tanya Nay yang menatap ngeri deretan barang-barang yang tadi dilihatnya dengan bahagia. Bukan karena apa, tapi harga yang disebutkan oleh Mbak Kasir itu setara dengan gaji ayah Nay selama sebulan. Jelas saja ini membuat Nay jadi sesak napas. Dan walaupun mengatakan akan menaruh sebagian, Nay sudah berencana memulangkan hampir seluruh barang-barang itu ke tempat semula. Menyisakan 1-2 barang saja. Nggak usah ditaruh, larang Araf. Tapi Pak, ini mahal banget. Nanti kita makan apa kalau uangnya buat belanja kayak gini aja? Araf ingin tertawa melihat ekspresi Nay yang hampir menangis itu. Tapi dia memilih mengusap punggung gadis itu untuk menenangkan Nay. Gak apa-apa Nay, harga segini gak mahal buat saya. Lagi pula uang saya ada banyak, jadi kamu gak perlu khawatir. Serius Pak? Saat Araf mengangguk, Nay langsung memeluk Araf dengan kedua tangannya mengalung di leher lelaki itu. Makasih ya Pak. Bapak emang baik banget, ucap Nay dengan polosnya tanpa menyadari kalau tindakannya ini membuat Araf salah tingkah.